Hai guys, Tommy di sini. Belakangan ini kita lagi kedatangan banyak banget barang menarik, termasuk salah satunya adalah mouse wireless yang gak cuma enteng di tangan, tapi juga enteng di dompet. Di sini gua hadirkan ada Rexus Daxa R2 wireless, lalu ada Pressplay Icarus, dan juga Phanteks SD3 yang datanya paling duluan. Oke, dari 3 mouse ini kira-kira mana yang paling cocok dengan preferensi kalian? Check this out. Sekarang kita akan ngomongin build-nya aja dulu. Kalau kita ngomongin build-nya secara bahan dan material, tiga-tiganya udah menggunakan plastik tebal yang finishingnya juga udah mantep. Si Pressplay Icarus ini ternyata punya surface yang paling licin setelah gue coba-coba lagi. Sedangkan si Daxa agak keset plus tekstur bolong-bolong dari case bawaannya. Tapi kalau secara overall, gue paling suka sama si Phanteks SD3 ini karena nggak terlalu licin, nggak terlalu keset, lebih enak dipegang, dan kalau misalnya RGB-nya nyalain, dia itu bleedingnya paling minimal. Tentunya gue nggak ngomongin RGB yang kelihatan dari bolong-bolongnya si Daxa, bukan. Tapi gue ngomongin RGB dari bawahnya yang kelihatan banget kalau lagi nyala. Sedangkan kalau Pressplay Icarus, gue udah bahas di video sebelumnya, yang emang bleedingnya banyak banget dari case-nya. Kalau kita ngomongin shape, si Phanteks XD3 sama si Rexus Daxa R2 ini sama-sama ngikutin shape-nya si Zowie S2. Sedangkan kalau si Pressplay Icarus ini ngikutin shape-nya si Razer Viper Ultimate. Ketiga mouse ini, mousefitnya udah pakai bahan PTFE yang awet, tebal, dan juga licin. Cuman pas kita lihat emang terdapat beberapa perbedaan. Daxa sama Phanteks itu punya bentuk yang lebih mirip, di mana si Daxa ini dia punya surface yang lebih luas karena kalau di Phanteks ini dia itu ada cekungannya. Tapi ada alasan kenapa si XD3 ngikutin bentuk seperti ini. Karena mousefit ini adalah mousefitnya si Zowie juga. Jadi kalau kalian mau nyari mousefit cadangan, kalau misalnya udah habis atau udah kelamaan dipakai, kalian tinggal cari mousefit untuk Zowie di Tokopedia atau di marketplace lain dan kalian bisa pasang di XD3 ini. Sedangkan Daxa ini udah menyediakan juga mousefit cadangan di paketannya. Dan sebenarnya mousefitnya Daxa ini terlihat sangat tebal sampai kelihatan nimbul banget kalau misalnya kita pegang di permukaan bawahnya. Sejauh ini gue pakai sih gak kelihatan aus sama sekali, dan pas dipakai di mousepad gue juga masih enak-enak aja. Jadi mousefitnya ini kayaknya akan tahan dalam waktu lama. Sedangkan si Pressplay Icarus ini punya mousefit yang surface-nya lebih kecil dan kalau misalnya dipegang kesannya mungkin lebih tipis. Tapi pas dipakai sebenarnya sama-sama udah licin juga. Jadi untuk urusan mousefit, tiga-tiganya bisa dibilang punya performa yang sama, tinggal disesuaikan saja dengan selera kalian. Sekarang ukurannya. Walaupun si XD3 dan si Daxa 2 ini menggunakan shape yang sama, yaitu shape-nya si Zowie S2, tapi ternyata dari pengukurannya mereka ada sedikit perbedaan. Mereka memiliki panjang yang sama, yaitu 120 mm, tapi ternyata dari lebarnya, si Phanteks XD3 ini lebih singset 0,5 cm dibandingkan Daxa 2. Malahan, Icarus yang awalnya gue kira paling kecil, ternyata dia malah paling panjang dengan panjang 125 mm dibandingkan 120 mm pada XD3 dan Daxa, dan memiliki lebar 63,4 yang kurang lebih setara dengan Daxa yang 63,5. Untuk tingginya, Daxa sama XD3 kali ini kembali bareng dengan tinggi yang kurang lebih identik, yaitu sekitar 38 mm, sedangkan si Icarus ini lebih ceper dibanding senior-senior ini dengan tinggi sekitar 29,3 mm. Masih ngomongin ukuran, tapi kali ini kita ngomongin beratnya. Secara berat, XD3 ini merupakan yang paling berat di antara lain dengan berat 83 gram. Sedangkan si Daxa dan juga si Icarus sudah di kepala 7, yaitu Daxa di 77 gram plus 1 gram kalau misalnya kalian pakai case yang tertutup, dan Icarus beratnya di sekitar 78 gram. Walaupun si XD3 ini lebih berat di antara mouse-mouse ini, tapi 83 gram untuk sebuah mouse wireless itu nggak bisa dibilang berat juga, makanya gue masih menyandingkan si XD3 ini dengan adik-adiknya ini. Kalau kita ngomongin konektivitasnya, tiga-tiganya memiliki konektivitas yang sama, yaitu colok kabel dengan pala USB-C
dan juga dongle 2,4 GHz. Ketiganya memiliki performa yang sama, baik di colok kabel maupun dengan dongle-nya. Namun yang membedakan adalah Phanteks dan Rexus memiliki tempat untuk nyimpen dongle-nya di mouse-nya, sedangkan si PressPlay nggak ada. Jadi kalau kalian pakai PressPlay, jangan sampai lupa naruh dongle-nya di mana atau nanti repot sendiri. Sekarang untuk ukuran sensornya. Walaupun si Phanteks XD3 ini keluarnya paling duluan di antara yang lain, bahkan jaraknya cukup jauh, tapi sensor yang ditanamkan juga udah mantep dan gak kalah dengan adik-adiknya ini. Si XD3 ini menggunakan sensor PAW3335, sedangkan si Icarus menggunakan PAW3338, dan si Rexus Daxa ini menggunakan PWM3370. Sebenarnya dari tiga ini, yang sensornya beda sendiri adalah si Daxa ini. Karena sensornya si Phanteks XD3 dan si Icarus ini sebenarnya adalah sensor yang sama, namun bedanya 3338 yang ada di Icarus ini merupakan rebranding atau bukan rebranding, varian yang dikeluarkan oleh Ajas dari sensor 3335 yang ada di XD3. Lalu si Daxa ini sensornya beda sendiri yang dimana dia menggunakan PWM3370. Sebenarnya secara spek lainnya itu sama aja sama yang lain, di mana dia punya IPS sampai 400 dan akselerasi sampai 40 gram. Namun range DPI yang dimiliki si Daxa ini lebih luas, karena yang lainnya 400 sampai 16.000 DPI, sedangkan Daxa mampu sampai 19.000 DPI. Walaupun jujur aja, yang pakai DPI segitu kayaknya dikit banget sih. Sekarang ngomongin switchnya. Untuk si Rexus Daxa, dia menggunakan switch yang Omron yang tahan sampai 20 juta klik. Sedangkan si Phanteks, dia menggunakan switchnya Huano, dan si PressPlay Icarus ini menggunakan switchnya Huanyu. Gue juga nggak tahu itu brand apa, gue coba googling nggak dapet, dan informasi itu gue dapet dari orangnya si PressPlay pas gue lagi tanya. Tapi pas gue coba, feel-nya mirip-mirip sama si Phanteks sih, jadi mungkin maksudnya adalah Huano. Untuk side button-nya, PressPlay Icarus lagi-lagi punya desain yang berbeda sendiri, di mana dia punya tombol side button yang rapat dan juga sangat menonjol. Sedangkan kalau si XD3 sama si Daxa punya desain yang mirip, namun pada Daxa lebih menonjol dibanding XD3. Kalau gue pribadi, gue lebih suka desainnya XD3 karena lebih nyaman dipegang, dipencet, dan dipakai. Tapi mana yang paling enak, itu semua kembali ke preferensi kalian. Untuk baterainya, tiga-tiganya udah gue acungin jempol. Sebagai catatan, penggunaan gue sehari-hari adalah untuk browsing dan main game dengan settingan polling rate 1000 Hz, RGB nyala, dan mouse-nya nggak pernah gue matiin. Ketiga mouse ini tahan 5 harian tanpa perlu gue charge sama sekali. Tapi, Rexus sama si Phanteks harusnya bisa tahan lebih lama karena mereka punya eco mode yang bikin penggunaan baterainya lebih efisien. Lebih-lebih lagi, Rexus itu punya program di mana kalau misalnya kalian taruh tangan kalian di atas mouse-nya, itu RGB-nya akan otomatis mati dan bikin penggunaan baterainya lebih efisien. Jadi harusnya battery life-nya lebih panjang lagi. Tapi kalau buat sehari-hari, tiga-tiganya gimana? Udah bagus banget. Sebelum gue masuk ke kesimpulan, sebenarnya ada dua mouse lain yang bisa gue rekomendasikan ke kalian, tapi karena di luar kategori yang lagi kita bahas di sini, makanya nggak gue masukin di video ini. Tapi gue mention aja. Yang pertama ada Logitech G304 Lightspeed. Mouse ini sebenarnya lebih terkenal dari zaman dulu kalau kita ngomongin wireless mouse yang murah dari brand ternama. Namun karena beratnya masih di atas 90 gram dan tidak masuk kategori yang ringan kayak 3 ini, makanya nggak gue masukin. Yang kedua ada Razer Viper Mini.
Razer Viper Mini ini sebenarnya kecil dan juga ringan, tapi sayangnya satu, dia berkabel alias gak wireless. Itu yang menjadi alasan kenapa nggak gue masukin di sini. Untuk harganya, sebenarnya masuk-masuk aja sih, jadi bisa kalian pertimbangkan juga. Kesimpulannya, mana mouse yang terbaik dari tiga ini? Untuk jawaban itu sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti untuk mouse terbaik, karena yang terbaik menurut gue dan menurut kalian itu adalah hal yang berbeda, yang pada akhirnya kembali ke preferensi kalian masing-masing. Tapi kalian juga bisa menyesuaikan dari dompet, karena kalau dari segi harga, Rexus Daxa merupakan yang paling mahal dengan harga 639.000, namun memiliki kelengkapan dan packaging yang paling menarik. Lalu Pressplay Icarus ini harganya 600.000 tapi kelengkapannya agak kurang. Sedangkan Phanteks SD3 ini merupakan yang paling murah di antara tiga ini dengan harga 549.000, namun memiliki kelengkapan dan packaging yang nggak kalah dari Rexus. Pada akhirnya pilih yang mana? Kembali lagi ke kalian. Kalian pingin shape-nya Zowie, ada Rexus sama Phanteks. Kalau kalian lebih suka Razer tapi budgetnya lebih terbatas, ada Pressplay Icarus. Kalau kalian nyari yang ringan, Daxa sama Pressplay Icarus bisa dipertimbangkan. Kalau dompet kalian yang ringan, XD3 aja. Kalau kalian bingung tapi lagi punya duit habis gajian, beli aja tiga-tiganya. Jadi itu dulu dari kami. Semoga kedepannya, mouse-mouse mantap yang murah namun tidak murahan, baik wired maupun wireless, akan lebih banyak di pasaran. Spoiler, ntar lagi ada yang baru. Oke, itu aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, stay healthy.